Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kali ini. Kalian pernah nggak sih mikir, kok bisa ya ada orang yang kelihatan santai tapi kerjaannya beres semua dalam sehari? Sementara kita, merasa kewalahan banget padahal udah sibuk dari pagi sampai malam. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu rahasia simple tapi benar-benar berdampak besar soal gimana orang sukses ngatur waktu mereka. Ternyata, orang sukses itu selalu punya to-do list, dan mereka sama sekali nggak ngandelin ingatan. Ini bukan cuma soal rajin nulis di buku catatan ya, tapi soal gimana kita ngerubah total cara kerja otak kita sehari-hari. Oke, kita langsung bahas aja nih ya. Bagian pertama, otak bukan untuk mengingat. Pasti banyak dari kita yang dididik pakai asumsi kalau punya daya ingat tajam, bisa hafal semua jadwal tanpa nyatat, itu tanda kehebatan dan kunci sukses kan? Wah, kalau gitu, mari kita tantang asumsi itu sekarang juga. Coba resapi kalimat ini baik-baik. Otak itu dibuat untuk berpikir, bukan untuk mengingat semua tugas. Ini harus banget jadi semacam pengingat keras buat kita semua. Gini ya, pas kita terus-terusan numpuk memori jangka pendek pakai daftar tugas harian, kita tuh sebenarnya lagi buang-buang potensi terbesar yang dimiliki otak kita. Bayangin aja otak kalian itu sebagai prosesor super canggih, bukan hard drive buat nyimpen data. Prosesor yang hebat itu fungsinya buat nganalisis masalah rumit, nyari ide kreatif, dan ngambil keputusan strategis. Nah, kalau otak dipaksa buat nginget tugas-tugas remeh, kapasitas kerja pikiran kalian bakal kepenuhan. Ujung-ujungnya, mental kita capek dan kemampuan kita buat mecahin masalah malah turun drastis. Nggak mau kan kayak gitu? Ini ngebawa kita ke poin selanjutnya yang nggak kalah penting. Sibuk bukan berarti produktif. Coba bayangin, rata-rata orang tuh bangun tidur dan mulai jalanin hari tanpa rencana yang jelas sama sekali. Kosong gitu aja. Nah, tanpa rencana, kita otomatis bakal jatuh ke kebiasaan buruk, yaitu cuma ngerjain apa yang paling mendesak. Kita jadi super reaktif, mulai dari ngebales chat yang tiba-tiba masuk, angkat telepon, atau ngurusin masalah-masalah kecil di kantor. Kita ngerasa sibuk seharian penuh kayak lagi mademin api kebakaran. Tapi coba lihat di sisi lain, ada hal-hal yang jauh lebih penting, misalnya proyek besar, pengembangan diri, atau strategi jangka panjang yang butuh fokus penuh. Karena kita terlalu sibuk bereaksi sama hal-hal yang kerasa mendesak tadi, pekerjaan yang benar-benar penting ini malah terus-terusan tertunda dan akhirnya diabaikan. Dan ini nih yang dengan brilian ngejelasin bedanya para profesional papan atas sama kebanyakan orang. Mereka selalu nulis prioritas mereka. Tindakan nulis ini sama sekali bukan berarti daya ingat mereka lemah loh. Justru, ini adalah strategi yang sengaja dipakai buat ngosongin beban kognitif di kepala. Dengan mindahin daftar tugas dari otak ke kertas atau aplikasi, mereka ngebebasin ruang pikiran mereka. Ruang kosong ini sekarang bisa dipakai 100% buat ngambil tindakan nyata dan bikin keputusan tajam, tanpa ada lagi gangguan cemas atau takut ada sesuatu yang kelupaan. Kita masuk ke bagian berikutnya, rahasia 3 prioritas utama. Nah, apa yang paling menarik dari bagian ini tuh, justru karena solusi minimalis yang dipakainya. Kalian mungkin ngebayangin orang sukses itu daftar tugasnya panjang banget dan dikerjain pakai kecepatan kilat. Padahal kenyataannya, coba deh perhatiin angka raksasa ini. 3. Ingat ya, 3. Ini sama sekali bukan angka acak. Kalau kalian mau nerapin produktivitas tingkat tinggi, kalian wajib banget nulisin tepat 3 hal terpenting yang harus diselesain hari itu juga. Nggak kurang, nggak lebih. Bukan 10 tugas yang ambisius, bukan juga 15. Cukup 3 prioritas utama. Konsep ini tuh bener-bener maksa kita buat milah dan milih secara super ketat, mana sih tugas yang bakal ngasih dampak paling besar kalau diselesain hari ini? Aturan emas inilah yang ngejaga mereka tetap ada di jalur kesuksesan tanpa ngalamin kelelahan ekstrim. Selanjutnya, kita ke bagian rencanakan hari esok Anda. Terus gimana dong cara kita nerapin aturan minimalis ini ke kehidupan sehari-hari? Tenang, mari kita bahas langkah-langkah praktisnya supaya kalian bisa langsung mulai hari ini juga. Ingat prinsip ini, kemenangan hari esok itu ditentuin dari malam sebelumnya. Langkah pertama, setiap malam, tulis 3 prioritas kalian. Ini ngasih instruksi jelas ke alam bawah sadar pas kalian lagi tidur. Terus, langkah kedua, besok paginya, kerjain tugas nomor 1 pertama kali. Langsung eksekusi hal yang paling susah dan paling penting. Dan langkah ketiga, lakuin itu semua sebelum kalian nyentuh media sosial atau ngebalas chat yang nggak krusial. Kedengarannya gampang diucapin ya, tapi beneran deh, dengan naklukin tugas pertama sebelum kalian keganggu sama notifikasi digital, kalian udah ngejamin kalau hari itu bakal jadi hari yang produktif, apapun yang terjadi setelahnya. Jadi, poin krusialnya tuh gini, orang yang bener-bener sukses nggak pernah nyoba jadi pahlawan yang ngerjain semuanya sendirian. Mereka juga nggak berusaha menangin penghargaan sebagai orang paling sibuk di dunia. Mereka cuma konsisten ngerjain hal-hal yang emang paling penting. Hari yang direncanain dengan sangat sadar itu, secara alami bakal ngehasilin kemajuan yang luar biasa, jauh lebih besar dibandingin hari yang cuma dihabisin buat bereaksi, ngerespons keadaan sekitar.
Sebagai penutup pembahasan kita, saya punya satu tantangan nih buat kalian semua. Kalau besok kalian cuma boleh nyelesain tepat 3 hal, kira-kira apa aja tuh? Coba deh pikirin baik-baik di kepala kalian sekarang juga. Jangan biarin ide ini lewat gitu aja ya. Nanti malam, ambil kertas atau buka ponsel kalian, dan tulis 3 hal tadi. Mulai sekarang, bebasin otak kalian dari tugas inget-inget, dan pakai otak itu buat mulai ngambil tindakan nyata. Jadikan metode minimalis ini sebagai kebiasaan utama kalian menuju kesuksesan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan selamat mendesain hari kalian!